wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi hari ini. Baiklah, sebelum mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai semuanya dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pelajaran. Sekarang Ibu akan mengabsen ya. Dinda, ya. Ari, hadir. Alisa, hadir ya. Baiklah, sekarang apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Apa? Iya, alhamdulillah ya, semua masih ingat? Ingat, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang selalu menghemat energi. Coba perhatikan layar ya. Apa sih energi itu? Apakah ada yang tahu? Iya, betul. Ada lagi? Betul. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau sebuah kegiatan. Nah, energi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa dia penting? Karena tanpa energi, manusia tidak akan dapat beraktivitas seperti apa? Seperti biasa. Nah, selanjutnya macam-macam energi. Ada yang tahu apa saja macam-macam energi itu? Iya, betul. Energi terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari suhu yang tinggi dan dapat dirasakan sebagai panas. Nah, contohnya seperti kompor, setrika, dan matahari. Bagus. Dan yang kedua adalah energi cahaya. Apa sih energi cahaya? Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh sumber cahaya yang dapat kita lihat. Pinter. Apa sih contohnya? Ini coba dilihat di layar. Contohnya seperti matahari, lampu, senter, karena mereka bisa menghasilkan cahaya. Iya. Dan yang ketiga adalah energi listrik. Apa sih energi listrik? Apakah ada yang tahu? Iya, bagus, pinter. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh aliran arus listrik dan dapat digunakan untuk menjalankan alat ataupun juga barang-barang elektronik seperti lampu, kipas angin, televisi, bisa juga untuk mengecas HP. Iya. Coba kalau mengecas HP di rumah pakai apa? Iya, pinter, pakai energi listrik. Bagus. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah energi bumi. Apa sih energi bumi? Energi bumi adalah energi yang tersimpan di dalam bumi seperti panas dan bahan tambang. Apa sih contohnya? Contohnya seperti panas bumi, batu bara, minyak bumi. Nah, itu semua
semua termasuk ke dalam energi bumi. Lalu yang terakhir adalah energi gerak. Apa sih energi gerak? Ya, energi gerak adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang dapat bergerak atau memiliki kecepatan. Contohnya seperti sepeda, mobil, kipas angin, bisa juga sepeda motor. Iya. Selanjutnya selanjutnya kita akan membahas sumber energi. Apa saja sumber energi itu? Ada yang tahu? Oh, tidak. Oke, baiklah, dijelaskan ya. Sumber energi adalah segala sesuatu di alam yang dapat memberikan energi untuk kehidupan kita sehari-hari. Pintar. Apa saja sih sumber energi itu? Coba lihat layar ya. Sumber energi yang pertama adalah matahari. Kenapa matahari bisa disebut sumber energi? Karena matahari adalah sumber energi utama di dalam bumi. Karena dengan cahaya dan panas matahari, kita bisa memanfaatkannya untuk penerangan, pengeringan, dan pembangkit listrik tenaga surya. Lalu yang kedua adalah air. Kenapa air? Ada yang tahu? Tidak. Baiklah, dari menjelaskan ya. Karena air dapat menghasilkan energi gerak yang dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik di pembangkit listrik tenaga air, atau biasa kita sebut dengan PLTA. Pinter. Nah, selanjutnya minyak bumi. Kenapa? Kok bisa minyak bumi, Bu? Karena minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang digunakan untuk menghasilkan bensin, solar, aftur, dan berbagai kebutuhan energi lainnya. Lalu, selanjutnya adalah batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang banyak digunakan untuk pembangkitan listrik dan kebutuhan industri lainnya. Nah, sekarang apakah ada yang tahu apa saja manfaat energi untuk kita? Iya, pintar. Nah, energi sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, dan energi dapat membuat hidup kita lebih mudah, nyaman, dan produktif. Apa saja manfaat energi tadi? Iya, pintar. Kita bisa menggunakan energi untuk menyalakan lampu. Lalu bisa juga untuk memasak, juga bisa untuk menghidupkan kipas angin biar nggak gerah. Terus bisa untuk menggerakkan kendaraan juga, biar kita nggak jalan kaki lagi. Iya. Mengapa kita harus menghemat energi? Ayo, coba. Iya. Agar apa? Agar sumber energi tidak cepat habis. Iya, kalau digunakan terus-menerus bisa cepat habis. Terus kita bisa susah dong kalau habis. Nah, apa saja sih cara untuk menghemat energi di rumah? Iya. Kita bisa untuk menghemat energi di rumah, kita bisa melakukan sesuatu kegiatan, yaitu bisa dengan mematikan lampu ketika siang hari karena tidak digunakan ya. Lalu bisa juga untuk mencabut charger setelah dipakai. Ada yang tahu apa saja cara untuk menghemat energi di rumah? Iya. Gampang dong,
kita bisa mematikan lampu saat siang hari, lalu bisa mencabut charger setelah tidak terpakai, lalu bisa menutup keran air ketika kita tidak menggunakan air, lalu kita juga bisa menggunakan listrik seperlunya, seperti memakai kipas angin, TV, dan kulkas seperlunya. Jika tidak memakainya lagi, bisa dicabut colokannya. Iya, biar kita bisa berhemat energi. Nah, kalau cara menghemat energi di sekolah, apakah ada yang tahu? Kita bisa menghemat energi di sekolah dengan cara mematikan kipas saat kelas kosong, bisa juga dengan menghemat air seperti yang di rumah tadi ya. Ketika tidak menggunakan air, kita bisa mematikan kerannya. Iya, itu begitu. Lalu bisa dengan menggunakan cahaya matahari. Iya, bisa menggunakan cahaya matahari untuk menerangi ruang kelas. Iya, jadi tidak perlu memakai lampu. Pintar. Nah, apa saja sih dampak jika kita boros energi? Coba. Iya, pintar. Kalau kita boros energi, tagihan listrik bisa meningkat, sumber energi bisa cepat habis, lalu lingkungan bisa menjadi rusak. Pintar. Nah, selanjutnya, ayo kita berdiskusi ya sebentar, oke? Ibu akan bagikan lembar diskusi ya. Setelah itu kita berdiskusi sebentar, oke? Oke. Jika manusia tidak berhemat energi, ayo bagaimana? Apakah ada yang tahu mengapa sih? Apa sih yang akan terjadi? Apakah sudah mengerti semua tentang materi yang tadi? Jadi kesimpulannya, energi sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, dan kita harus menggunakan energi dengan bijak, dan kita juga harus menghemat energi untuk masa yang akan datang. Tidak? Baik. Sudah paham semua ya? Jika tidak ada pertanyaan, maka ibu akan menutup pelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Selesai.